selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Gak kerasa kita kumpul lagi di dalam rumah Tuhan. Mari kita saya undang untuk mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah berkumpul bersatu di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dekat dengan Allah saja kami akan merasa tenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, amin Tuhan. Yes. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku.
Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Amin. Hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ada pujian bagi kami. Ada pujian Tuhan untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sana bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa kami lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan, bahwa kami lebih lagi dekat padamu Yesus. Terima kasih Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi, ku ingin selalu Tuhan. Sampai Tuhan, biarkan kami dekat kepadamu Yesus. Ada kekuatan baru bagi kami Tuhan. Ada ketenangan bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarkan Roh tinggal dalam hidup. Sampai Tuhan, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Semua katakan selamanya. Yes, amin Tuhan. Beri sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Amin Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap menyanyikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Yo.
nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes, amin Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, Katakan tak perlu kau tak khawatir. perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi sekarang, nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai. Sorak-sorai, Yes, amin Tuhan. karena kasih-Nya Haleluya. telah datang melawat kita. Yo, Sekarang nyanyikan kebesarannya, Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. yes, amin. Beri sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan Yesus kita. Yes, amin Tuhan. Kita percaya Allah sanggup. Dari dulu sampai sekarang Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah.
katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, amin Tuhan. Beri sorak-sorak yang paling meriah untuk Yesus kita, amin. Bapak saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau membuat rancangan-Mu lebih indah Tuhan. Kau membuat rancangan kami lebih indah Tuhan. Engkau memegang setiap musim hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Yes, amin. Yes, haleluya Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguanku ku temukan wajah-Mu. Yes, amin Tuhan. Karena pengorbanan-Mu Yesus. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam
I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku Tuhan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Saya panggil namanya. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Katakan sekali lagi, Tuhan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini yang menjadi milik-Mu dan bahkan Engkau adopsi secara legal kami menjadi anak-anak-Mu. Anugerah-Mu sangat besar. Biarlah setiap kami Tuhan menghayati kami milik Engkau, kepunyaan Engkau, bukan milik kami lagi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu dan kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus
bisa berdiri lagi di tempat ini, dan terima kasih kepada Pak Hengsan yang sudah memberikan kesempatan untuk melayani. Saudaraku, Tuhan sedang menanamkan dalam hati saya sebuah tema untuk kami tindak lanjuti sampai ke tahun depan, yaitu tentang menumbuhkan kasih agape. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu kasih agape, tapi kita harus menumbuhkan kasih agape ini. Secara sederhana, kasih agape adalah kasih Tuhan. Bisa ditayangkan? Iya. Mungkin pemain musik bisa standby ya, keyboard. Kita nyanyi kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara, sebagian orang Kristen berpikir ketika menyanyikan lagu ini, ya, dia sedang minta belas kasihan Tuhan. Ya, tidak salah. Tetapi sebetulnya sering kasih, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita sedang meminta karakter Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Saudara, apakah rindu dipenuhi oleh karakter Tuhan? Haleluya. Dari hari ke hari semakin kuat di dalam Tuhan. Pas dengan temanya, be strong together. Kita hanya bisa be strong together kalau karakter Tuhan dari hari ke hari, kalau kasih agape ini dari hari ke hari semakin kuat di dalam kita. Dalam kitab Ibrani dikatakan, ya, Tuhan menggoncangkan bumi. Tapi sekali lagi, dia bukan hanya menggoncangkan bumi, tapi langit dan bumi akan digoncangkan. Saudara yang kekasih, hanya orang yang strong dalam kasih agapenya akan bisa bertahan dalam goncangan. Haleluya, amin. Dan hari-hari ini kita melihat goncangan demi goncangan terjadi. Mulai dari karena COVID, saudara yang kasih, goncangan terjadi, melanda di mana-mana. Iya, ketika COVID melanda, tidak boleh dekat-dekat sama anak. Aduh, sedih sekali. Suami tidak boleh dekat sama istri, istri tidak boleh dekat sama suami. Ini penyakit jahat sekali, saudara yang kasih. Iya, ketika saya terserang COVID, saudara yang kasih, ginjal saya, jantung saya, ya, kena. Ya, kemudian ingatan juga dibikin drop.
Ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Amin. Suatu hari saya berjalan, rumah saya dekat gor, saya berjalan dekat gor, 100 meter saya berjalan, saudara yang kasih. Kok saya tersengal-sengal, dada saya seperti ditekan, ya berat sekali. Ketika saya cek ke dokter, dokter berkata, Bapak mengalami pembengkakan jantung. Oh, makanya kalau malam saya tidurnya sesak, saudara yang kasih. Ya, berkali-kali harus bangun tengah malam. Tapi saya ingat firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Dia sendiri sudah memikul segala dosaku dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga Dia mati, sehingga aku boleh mati terhadap dosa, dan aku bisa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Saya perkatakan terus, memang tidak seketika, sering kasih. Itu memakan waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Saya mengucapkan kata-kata itu sampai suatu hari saya jalan lagi di gor. Saya putar gor, itu kalau putar gor itu kira-kira 2 kilometeran, ya, yang dekat rumah saya. Kok tidak sesak, kok tidak sakit, kok tidak lelah. Wah, haleluya. Lalu saya bawa obat saya ke dokter lagi, ke dokter jantung. Saya bertanya, dokter, saya merasa dada saya lega, jantung saya enak. Apakah saya masih perlu minum ini? Ya. Lalu dia suruh saya berbaring, saya dicek dengan alat yang canggih itu, ya. Setelah dicek semua, lalu kemudian dia berkata, jantung Bapak normal dan tidak perlu lagi makan obat jantung. Tuhan itu hebat, amin. Aduh, luar biasa. Ketika perkatakan firman Tuhan, dan aku haus dan aku rindu untuk memiliki karakter Yesus Kristus, maka Tuhan memberikan bukan hanya kesehatan, tetapi damai sejahtera yang melimpah, yang jauh lebih indah dibandingkan dengan masa lalu. Saya ini termasuk lansia yang berbahagia, saya kasih. Kenapa? Walaupun istri saya meninggal dunia, ya, saya sempat beberapa bulan itu sedih sekali. Sebab dia orang yang baik sekali. Aduh, dia itu kasih agapenya kuat sekali, sering kasih. Ya, dia ditangisi banyak orang. Ya, ketika dia meninggal dari mana-mana berdatangan ucapan. Dari Amerika, dari luar negeri, dalam negeri, dari ujung. Luar biasa, sering kasih. Saya sedih sekali merasa kehilangan. Kan pulangnya tiba-tiba, sehat-sehat aja kok, ya. Tiba-tiba kami kena COVID berdua, ya. Tapi dia punya penyakit jantung memang. Nah, sampai pada suatu hari ketika saya merasa sedih, saya mendengar suara Tuhan jelas sekali. Christine bukan milik kamu, tapi milikku. Tuhan bilang begitu. Saya kaget mendengar suara itu, saudara yang kasih. Lalu kemudian puji Tuhan, sejak itu hati saya plong. Haleluya. 2 tahun saya tidak pernah besuk. Beberapa waktu yang lalu saya besuk. Ya, banyak jemaat-jemaat yang lansia ketika dikunjungi air mata mereka berlinang-linang. Dan salah seorang ibu pendoa syafaat, ya, dia menangis, dia berkata, saya melihat tante dalam suatu penglihatan. Dia sedang duduk di kursi yang lebar dengan baju putih yang bercahaya. Dan di sekitar tempat duduknya itu banyak bunga beraneka, bermacam-macam bunga yang indah-indah. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan, saya kasih. Itu pernyataan Tuhan dan penghiburan Tuhan bagiku. Asal kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, amin. Amin. Rest in peace, kata-kata yang sebenarnya. Bukan sekedar kata asal kita ucap. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kembali ke sini. Betapa penting kita menumbuhkan kasih agape, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Next.
Yohanes pasal 13 ayat 34-35, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah. Ini perintah ya. Perintah itu wajib apa enggak? Wajib, bukan saran, bukan himbauan. Tapi aku memberikan perintah. Perintah ini perintah baru. Nanti kita lihat kenapa ini perintah baru. Ya, kepada kamu, ya, kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi kamu itu termasuk saya dan saudara hari ini juga. Ya. Perintah baru itu bunyinya adalah supaya kamu saling mengasihi, saling timbal balik ya, saling mengasihi. Nah ini dia perintah baru itu, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Wow. Ya, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dengan demikian semua orang akan tahu apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dunia akan tahu kita adalah murid Yesus. Kapan? Kalau kita saling mengasihi. Nah, kata mengasihi ini dari kata agapao, kata kerjanya ya. Agapao. Ya. Kata Yunani itu. Tapi dari asal kata agape, yaitu kasih Allah. Nah, kita tidak bisa sering dikasih mengasihi dengan kasih manusia, ya. Seperti tidak bisa saling mengasihi dengan kasih manusia. Ketika kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai dengan kasih agape. Maksud saya begitu, ya. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih manusia, tapi kita harus mencintai Tuhan dengan kasih agape, ya. Ada beberapa macam kasih dalam Alkitab, saudara yang kasih. Yang pertama kasih agape, kasih Allah. Satu persatu dulu, ya. Next, ya. Coba, ya. Kemudian yang kedua adalah kasih filia, kasih persaudaraan. Nah, yang ketiga kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih ikatan darah. Suami istri, ayah, ibu, anak, kakek, nenek itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu baru kasih eros, perasaan, emosi, kehangatan. Biasanya antara pria dan wanita. Nah, saudara yang kekasih, kenapa kita harus menumbuhkan dan memperkuat kasih agape? Ini penting sekali. Kalau kasih agape, kasih Allah itu kuat dalam kita, saudara yang kasih, maka dia akan berdampak terhadap kasih filia, kasih persaudaraan ya dalam gereja ya. Saudara seiman, bukan hanya dalam gereja, dengan semua saudara seiman yang lain, bahkan terhadap orang luar pun saudara yang kasih akan berdampak bagus ya. Tetapi jika kasih agape ini lemah, maka kasih filianya juga akan buruk, saudara yang kasih. Kenapa gereja seringkali mengalami banyak perpecahan, saudara yang kekasih? Tahukah saudara di dunia ini ada 6.000 denominasi gereja. GBI itu hanya salah satu dari denominasi gereja. Sekali lagi berapa? 6.000, banyak sekali. Memang ada banyak alasan kenapa gereja begitu banyak. Tetapi alasan utama adalah karena gereja gagal mempraktekkan kasih agape. Kenapa bisa gagal? Karena dari hamba-hamba Tuhan sendiri banyak yang gagal mempraktekkan kasih agape. Ketika saya menyadari ini, saya menangis di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, jika di masa-masa lalu aku mengasihi dengan kasih manusiawi, bukan dengan kasih Allah.
Kasih manusiawi baik, saudara kasih, nggak salah. Tapi ada batasnya, ya. Ada syarat-syaratnya, ada tuntutan-tuntutannya. Berbeda dengan kasih agape ini. Nah, kalau kasih agape ini kuat, saya katakan tadi kasih persaudaraan akan kuat. Dan kalau kasih agape kuat, maka storge ikatan darah ini kan kuat. Enggak ada selain kekasih yang namanya bagi harta warisan berantem. Kalau kasih agapenya kuat, otomatis dia akan mempengaruhi kasih storge ikatan darah. Tapi kalau orang Kristen agapenya lemah, selain kasih, maka storgenya juga walaupun saudara-saudara daging, gara-gara uang bisa pecah belah, gara-gara harta warisan bisa pecah belah, bisa bermusuhan. Ini kenyataan, saudara kasih. Saya menghadapi dan mencoba melayani orang seperti itu sulit sekali. Kenapa? Intinya karena ketiadaan kasih agape. Atau bukan tidak ada, tapi lemah. Sebab itu kasih agape harus kita perkuat. Nah, kalau kasih agape itu kuat dan bagus, maka kasih eros akan kuat dan bagus. Suami istri akan saling mengasihi dengan sungguh-sungguh indah. Jadi kalau kasih agape ini kuat, saudara kasih, maka kasih eros itu tidak akan membuat saudara kasih suami istri melakukan perselingkuhan atau penyelewengan. Demikian juga tidak akan membuat anak-anak muda yang sedang berpacaran akan jatuh ke dalam dosa percabulan asal kasih agapenya kuat. Maka semua kasih yang lain ini akan dipengaruhi, ya. Semua ini adalah pemberian Tuhan. Kasih agape, kasih filia, kasih storge, kasih eros. Tapi ini harus kita perkuat dari hari ke hari. Iya. Saya sebut filia, storge, eros, tiga ke bawah ini kasih manusiawi. Kan itu harus diperkuat dengan kasih Allah. Next. Nah, kita lihat ciri-ciri kasih agape, kasih Allah. Ya. Ciri-cirinya. Yang pertama tidak egois. Ini sifat Tuhan Yesus, sifat Bapa Sorgawi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kagum, saudara kasih, dengan ayat ini, dengan apa yang Tuhan Yesus ucapkan, kalau tidak salah pada Nikodemus, ya, dalam percakapan pada suatu malam, saudara kasih. Ya, saya merenung dan saya berkata, Bapa, karyamu yang terbesar ternyata bukan ketika kau menciptakan langit dan bumi, bukan ketika engkau menciptakan Adam Hawa, bulan bintang dan jagat raya yang begitu luas, bukan. Tapi ketika engkau memberikan anakmu yang tunggal, supaya saya tidak binasa, supaya saudara tidak binasa, supaya kita tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan lebih daripada itu, bukan sekedar tidak masuk neraka, nanti kita akan lihat, saudara kasih, dampak daripada kasih Allah yang luar biasa itu. Ya. Kemudian yang berikut, tulus ikhlas. Tulus. Gampangnya begini, saudara kasih. Ketika menyanyi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Hati itu rindu betul dipenuhi dengan kasih agape. Bukan ketika menyanyi kasih dari sorga. Oh, tadi kompor udah mati belum ya? Tempat ini kasih dari, aduh kelalen mengenai anjing ya.
tidak tulus dikasih. Aduh, dijauhkan Tuhan, jangan bohong sama Tuhan. Tuhan tahu luar dalam kita, amin. Jangan biasakan hal-hal seperti itu. Jangan remeh, jangan pandang enteng. Ketika memuji Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Oh, itu membuat Roh Kudus berduka cita. Ada seorang anak remaja putri yang masih kecil mengirim ayat emas kepada saya tentang kasih Allah. Ya, ini Yohanes 13, Yohanes 3:16. Kemudian dia kasih komen begini, jangan bikin Tuhan patah hati. Wow, saya baru pernah dengar Tuhan bisa patah hati. Tapi maksudnya mendukakan doa Allah. Tapi itu sangat inspiratif, saudara yang kasih. Tolong ya, jangan bikin Tuhan patah hati. Amin. Ya. Mari kita belajar tulus. Kalau kita tulus dengan Tuhan yang tidak kelihatan, maka kita akan tulus dengan manusia. Nah, hari-hari ini kalau kita kirim berita, saudara kasih, lewat HP ya, itu kan ada emoticon ya. Ya, ada emoticon yang begini. Biasanya kalau terima kasih begini ya, terima kasih ya. Ya, itu baik. Tetapi yang tidak bagus adalah, saudara kasih, ketika kita tidak tersenyum, kita kirim senyum. Aduh. Jangan bohong orang lain dengan jangan bohongi diri sendiri. Saudara yang kasih, ini hal sepele, ini hal kecil ya. Tetapi ketika kita mengirim sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, itu menyedihkan Roh Kudus. Itu membuat nilai kita dari hari ke hari jadi menurun, saudara yang kasih. Ya, jadi hati-hati. Ya, perhatikan hal kecil. Yang berikut, ciri kasih agape adalah tanpa batas. Mesti tanpa batas, ini yang kelima. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita tahu bagaimana kasih Tuhan Yesus itu tanpa batas. Dan Tuhan kepingin mau kita miliki karakter Dia. Tuhan ingin agar kita memiliki kasih tanpa batas. Ketika saya merenungkan di sini, jujur saya kasih, saya berkata kepada Tuhan, saya masih merasa terbatas Tuhan. Ya. Apa ada di antara kita yang sudah yakin dirinya mengasihi tanpa batas seperti Yesus? Saya merasa aku belum seperti Yesus yang mengasihi tanpa batas. Sebab itu saya mengejar kasih agape untuk terus bertumbuh dalam diriku. Next. Tanpa syarat. Ketika Tuhan Yesus menebus dosa dan kesalahanku, Tuhan tidak berkata, John, aku tebus dosa dan kesalahanmu, asal hidupmu beres. Tidak. Dia menebus segala dosa dan kesalahanku. Ketika aku sangat berdosa, bahkan Rasul Paulus berkata, ketika posisiku dalam posisi sebagai musuh Allah, bukan saya yang memilih dia, bukan saudara yang memilih dia ya, bukan. Tapi Tuhan yang memilih kita karena kasih karunia. Amin. Amin. Nah, tapi kemudian Tuhan ingin agar kita memiliki karakternya ini, yaitu mengasihi tanpa syarat. Kalau dunia kan begini, kalau lu baik sama gua baik sama lu. Kalau kamu kasih sama saya kasih sama kamu. Kalau kamu mau murah hati tolong saya akan tolong kamu. Itu dunia. Tapi Yesus tanpa syarat. Kita belajar untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Saya belajar untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain tanpa
syarat. Nah tentu untuk hal-hal seperti ini sudah kasih, kita perlu menyangkal diri, ya, memikul salib dan baru bisa mengikuti Yesus. Tetapi sekali lagi, ketika kita minta kasih agape terus bertumbuh dalam kita, terus bertumbuh, maka bukan dengan kekuatan kita. Niat amin, ya, iman harus. Tapi saudara yang kekasih, bukan lagi semata-mata karena disiplin pribadi kita, tetapi ada pertolongan Roh Kudus sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan dalam kasih Allah. Amin. Amin. Siapa yang rindu? Yang rindu saja, yang gak rindu jangan angkat tangan. Yang rindu bertumbuh terus ke dalam karakter Yesus. Yang rindu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kemudian rela berkorban. Kalau nolongi orang tuh rela berkorban ya. Ya sebetulnya saya dan istri kena COVID gara-gara sering besuk, termasuk di waktu masa COVID. Kenapa? Karena udah kebiasaan sering kasih. Kalau nggak ketemu orangnya, itu rasanya nggak puas gitu loh. Ya, sebetulnya bisa lewat telepon sih, bisa lewat video call. Tapi waktu itu dalam situasi yang paradigmanya masih harus ketemu orangnya gitu loh. Ya, saya tidak tahu persis dapatnya dari mana. Tetapi saya pikir karena waktu itu masih suka keluyuran besuk, ya, walaupun pakai masker, ya. Nah, ini ciri-ciri kasih agape, tidak egois, tulus ikhlas, tanpa batas, tanpa syarat dan rela berkorban. Saya sadar kalau mengukur diri dengan Tuhan Yesus sudah kasih masih jauh. Belajar begini, jangan mengukur diri dengan manusia. Ketika kita mengukur diri dengan manusia sudah kasih, kalau kita merasa orang itu jauh lebih daripada kita, bisa-bisa kita minder, rendah diri. Sebaliknya jika kita mengukur diri dengan manusia, orang itu ya katakan kurang dibanding kita menjadi sombong. Jadi jangan pernah mengukur diri dengan manusia, tapi ukur diri kita dengan Tuhan. Ketika kita mengukur diri kita dengan Tuhan, maka saudara kasih, kita teliti ini ya, maka kita akan menemukan ya, kalau tuh sudah ada ini, tetapi belum selevel Tuhan Tuhan Yesus, ya. Oh, bukankah Tuhan berkata Dia ingin agar kita mengalami karakter dirinya, ya, sama seperti Dia. Tadi sudah dikatakan ya, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standar kita ya, untuk saling timbal balik mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan dalam kasih agape? Next. Ya. Nah, kita bisa menumbuhkan kasih Allah sebab pada dasarnya, pada hakikatnya ya, kasih agape sudah ada. Sekali lagi, kasih agape sudah ada dalam setiap orang Kristen yang sudah lahir baru. Itu sudah ada, saudara yang kasih. Ya, saya tidak bilang bahwa semua orang Kristen itu lahir baru, ya. Itu topik tersendiri, ya. Nanti saya percaya Pak Hengsan sudah sampaikan tentang lahir baru, ya.
Jadi sudah ada dalam setiap orang Kristen yang lahir baru. Masalahnya ya, apakah kasih agape itu bertumbuh atau tidak? Nah ini yang silahkan sementara firman Tuhan disampaikan, kita cek diri kita masing-masing. Kasih yang suci, kudus, rela berkorban, rela menderita, bahkan total, tulus, ikhlas dan sebagainya. Apakah sudah ada dan penuh dalam kita? Nah, kalau kita merasa kurang dan standar kita adalah Yesus, maka kita harus menumbuhkannya. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Bukan hanya kuasa ngusir setan. Dalam kalangan Pentakosta seringkali kata kuasa ini dihubungkan dengan ngusir setan. Saudaraku, tidak salah, memang ada ya ngusir setan dalam nama Yesus. Tapi untuk ngusir setan dalam nama Yesus sudah yang kasih. Yang penting percaya, enggak perlu kayaknya mikul salib dan sebagainya ya. Saya masih ingat sering kasih, ada seorang anak muda di gereja kami. Dulu dia nakal, suka berkelahi. Ya. Kemudian bertobat. Tapi istilahnya ya emosinya masih labil juga. Disalib beca, dikejarnya beca, diketoknya tukang beca. Saya bilang, kok kamu masih begitu? Iya Om. Nah, anak muda nih sering kasih, suatu hari dia tinggal di mes dan temannya kerasukan setan. Ya, wah, orang di mes itu kalang kabut semua. Tiba-tiba dia ingat firman Tuhan yang pernah disampaikan di gereja, orang percaya bisa mengusir setan. Lalu ditengking, dalam nama Yesus setan keluar, dalam nama Yesus setan keluar. Keluar sering kasih. Itu tanda awal. Kalau saudara lihat ya, mengusir setan, melakukan mujizat, dan seterusnya menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Ya, itu tanda awal. Yang paling mudah. Jadi kalau ada setan sering kasih, jangan takut. Amin. Siapa yang masih takut ke belakang sendirian? Jujur, saya kepingin lihat setan. Tapi gak pernah lihat. Suatu hari saya pernah lihat sekelibat, Tuhan izinkan. Jadi saya sedang ngetik, saya mengarah ke pintu. Ke pintu, meja saya mengarah ke pintu. Pintunya buka. Tiba-tiba ada orang berjubah biru. Shoot! Masuk ke dalam gereja. Saya kejar, saya masuk ke dalam gereja. Tapi dari pintu depan masuklah Pak Asem. Tahu ya Pak Asem ya, pendoa kita. Saya mikir, ini setan apa Pak Asem? Atau si iblis menjelma, menyerupakan diri seperti Pak Asem. Setelah saya bercakap-cakap, ternyata memang Pak Asem asli. Hanya itu sekali, sekelibat sudah kasih. Ya, saudara, mungkin kau bertanya, apakah setan bisa masuk dalam gereja? Setan itu bisa hadir di mana-mana, di mana-mana, bahkan di hadapan Yesus dia hadir. Ya, jadi kalau lewat pohon besar jangan bilang amit-amit. Gak ada kok yang begitu ya. Tetapi semua orang yang diberi, orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Oh, kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya, haleluya. Ya, mungkin kita berkata, oh saya percaya dalam nama Yesus. Sudah. Sebelum dibaptis saya sudah ikut pelajaran Alkitab. Saya percaya nama Tuhan Yesus.
Bahkan sebelum ikut pelajaran baptisan, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Mari kita cek sekarang. Percaya macam apa yang kita miliki. Ya, next. Nah, saya menggunakan Amplified Bible. Ketika saya mempersiapkan Alkitab, firman Tuhan, selalu saya menggunakan Alkitab bahasa Indonesia, King James Version, dan Amplified Bible. Ini kuat sekali, sudah. Ya. Amplified Bible adalah sebuah Alkitab yang diterjemahkan, menyuarakan bahasa aslinya. Ya. But to as many as did receive and did welcome him, he gave the authority, to become the children of God, that is to those who believe in, his name. Saya jelaskan ya. But as too many as did receive, seberapa banyak yang sungguh-sungguh menerimanya. Did receive, bukan hanya menerima Yesus, tapi sungguh-sungguh menerima Yesus. Dan bukan hanya sungguh-sungguh menerima Yesus, tetapi juga did welcome him. Jadi sungguh-sungguh menerima Yesus dan sungguh-sungguh menyambut dia. Menerima dan menyambut beda ya. Ada orang ketok pintu, tok 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 tok. Buka pintu. Oh, ada apa Pak? Itu menerima kan? Ya. Tapi menyambut beda. Tok 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 tok. Oh, Pak Engsan, mari masuk Pak. Ayo kita minum-minum dulu. itu ya lebih dari menyambut. Itu welcome ya. Jadi ini did receive, sungguh-sungguh menerimanya dan sungguh-sungguh menyambutnya. Maka he gave the authority, dia memberikan otoritas. Otoritas ini dari kata Yunani exousia. Ada 3 arti. Yang pertama adalah power, yaitu kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wow, haleluya. Diberikan juga hak istimewa, privilege, ini hak istimewa untuk menjadi anak Allah. Wow, sering kekasih, kalau kita ini disebut anak Allah itu istimewa loh. Kita ini orang istimewa, saudara, karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan. Kita ini orang yang istimewa, and right ini legal, sah. Ya, jadi seberapa banyak orang yang sungguh-sungguh menerima dia dan menyambut dia, maka Tuhan memberikan otoritas, memberikan kuasa, memberikan hak istimewa dan hak legal untuk menjadi anak-anak Allah. Wow. Gak main-main, saudara yang kasih. Kita ini anak-anak Allah, diberikan kuasa untuk bertumbuh sampai seperti Kristus, hak istimewa dan legalitas. Ya, yaitu kepada siapa yang percaya. Nah, kata percaya di sini ada 2, saudara yang kasih. Yang satu saya tidak tulis, ini pisteu, ya. Dalam kata aslinya ada satu kata lain, peitomai. Peitomai itu percaya juga, tapi bedanya peitomai itu percaya karena terbawa. Ya, orang tuanya Kristen, anaknya jadi Kristen. Soal melekat dengan Tuhan, yang pentingnya rajin ke gereja. Rajin ke gereja bagus, tapi rajin ke gereja belum tentu hati itu melekat dengan Tuhan, saudara kasih. Ya, kita perlu melatih diri, pikiran, perasaan, kehendak hati kita melekat dengan Tuhan setiap hari. Itu kalau kita membangun hubungan tiap pagi dan malam dengan Tuhan. Syukur kalau siang juga, ya, merenungkan firman Tuhan pagi hari, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, membaca firman itu menghayati.
merindukan untuk mempraktekannya dan mohon pertolongan Roh Kudus, ya. Sehingga setiap hari, bahkan setiap saat dan waktu sering kasih firman Tuhan itu mungkin bukan hafal ya, tetapi tahu ya yang kita baca firman Tuhan karena baca tiap hari ya. Kita tahu sering kasih. Dan tindakan-tindakan kita akan diatur oleh firman. Ketika kita akan melakukan sesuatu, maka firman Tuhan akan bicara dalam pikiran kita, dalam batin kita. Ketika ada orang motong belok di depan mobil saya, dahulu sudah sih ya, dulu saya klakson yang panjang, tet. Tapi kemudian saya sadar kalau itu sama dan bentak orang. Ya, bentak itu kan tidak harus pakai kata-kata ya, termasuk pakai klakson yang panjang begitu. Nah, jadi kesadaran akan kehadiran Tuhan akan menuntun kita sering kasih dalam tindakan kita, termasuk di jalan raya. Ya, termasuk di jalan raya. Sampai di mana tadi? Sini ya. Nah, tetapi seberapa banyak yang sungguh-sungguh menerima Dia dan sungguh-sungguh menyambut Dia, maka Allah memberikan otoritas, eksosia, memberikan power, memberikan privilege, memberikan hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu ya orang-orang yang believe in, pisteu dari kata pisteu, kata percaya di sini dari kata pisteu aslinya artinya adalah adhere to itu melekat dengan Tuhan. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Ketika ranting melekat pada pokok anggur, maka sang ranting itu tidak perlu berusaha untuk menghasilkan buah. Urusannya adalah melekat saja dengan sungguh-sungguh kepada pokok anggur. Nanti nutrisi dari pokok anggur itu akan mengalir sehingga ranting itu menghasilkan buah. Nah, Tuhan ingin agar kita percaya, bentuknya bukan sekedar percaya, tetapi adhere to, melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat kepada Dia. Nah, ini memang memerlukan disiplin dan iman, sudah yang kasih, latihan dan iman. Tapi di atas segalanya, kasih karunia, pertolongan Roh Kudus. Rasul Petrus berkata, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Nah, itu ada dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Jadi setiap hari kita meletakkan ya, siapkanlah akal budimu, siapkan pikiran kita dengan firman dan doa. Waspadalah dengan firman itu, jagalah langkah hidup kita. Watch your step ya. Perhatikan langkahmu, perhatikan tindakanmu dengan firman itu ya. Nah, jadi kita harus melekat supaya hati pikiran kita terjaga oleh Tuhan. Dan kata believe in juga artinya ya, dari kata pisteu itu arti lainnya adalah trust in, mempercayakan diri ya, beda. Percaya pada Yesus dengan mempercayakan diri, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus, itu suatu hal yang lain. Semua orang Kristen mengaku percaya Yesus, pastilah karena dia orang Kristen. Tetapi mempercayakan diri, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Saya yakin saudara kasih, sebagai orang Kristen kita harus waspada terhadap COVID. Tapi jangan takut mati karena COVID. Harus waspada, tidak boleh takut, tapi harus waspada. Beda ya, bisa paham ya saudara? Karena ketakutan terhadap COVID itu bikin orang justru imunnya jadi lemah.
kalau toh kita harus mati, itu waktunya Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh pistiwu dengan Tuhan, ya tidak perlu diragukan, keselamatan ada. And rely on, ya, rely on itu bersandar penuh, melekat, tinggal tetap. Adhere to itu melekat dan tinggal tetap. Trust in itu mempercayakan diri, and rely on His name, bersandar kepada namanya. Itu sebabnya kita perlu minta, saudara kasih agape memenuhi hidup kita senantiasa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Ya Tuhan, yang berikutnya, dan percayalah saudara yang kasih, ini sambungan ini tadi ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah ini seringkali kita gak sadar, sering kasih. Halo? Pegang dadanya, Tuhan, tubuhku adalah rumahmu, engkau diam di dalam aku. Coba hari, please pegang dadanya, tubuhku adalah rumahmu, engkau diam di dalam aku. Satu malam saya tidak bisa tidur, saya kasih. Dan kalau ketika tidak bisa tidur itu sederhana saja, saya menerjemahkannya. Tuhan mau saya berdoa dan baca firman, itu aja. Jadi saya berdoa dan sungguh-sungguh. Kemudian saya baca firman, saya kasih. Dan saya bacanya di sini. 1 Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini ayat sudah lama saya tahu. Sudah lama dan saya sampaikan. Tapi malam itu saya seperti kaget, saya kasih. Wow, dalam tubuhku ada roh Allah. Roh Allah yang dahsyat ada di dalamku. Roh Allah yang hebat ada di dalamku. Roh Allah yang luar biasa ada dalam kita semua. Amin. Amin. Kesadaran akan kehadiran roh Allah itu penting sekali, saudara yang kasih. Itu akan menolong kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Itu juga akan menolong kita untuk berani bersaksi. Itu juga akan memberikan percaya diri, lebih tepat percaya kepada Tuhan yang ada dalam kita untuk melayani orang lain. Yakini dalam diri kita ada roh Allah. Roh Allah yang luar biasa itu ada
dalam kita semua. Amin. Amin. Yang penting kita sudah lahir baru. Ya, cek masing-masing kelahiran barunya sejauh apa. Kalau kita sudah lahir baru, yakin dan percayalah dengan sungguh-sungguh, Roh Allah ada di dalam kita. Iya, saudara kasih. Berikutnya. Nah, bagaimana tadi menumbuhkan kasih agape? Ini poin yang ketiga. Praktekkan Lukas pasal 6 ayat 28. Haleluya. Baca sama-sama, 2, 3. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow. Tuhan perintahkan kepada kita, ya. Perintahnya apa? Mintalah apa? Mintakan berkat. Bagi siapa? Bagi orang yang memberkati kita? Enggak. Bagi orang yang mengutuk kamu, bagi orang yang mengutuk John Rusli, bagi orang yang mengutuk saudara, ya. Mintakan berkat dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Pertanyaannya, mungkinkah saya bisa melakukan itu? Jawabnya tegas, bisa. Amin. Aminnya sedikit. Ini baik proses sudah dikasih. Ya, saya tahu saya tidak bilang harus segera langsung menjadi serupa dengan Yesus. Ini sebuah proses. Tapi inilah langkah-langkah proses itu ya. Langkah proses itu praktisnya ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Ya, bisa. Asal kita meyakini Tuhan sedang pakai mereka untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih agape. Jadi kita bisa mendoakan dan memberkati orang-orang yang mengutuk kita, yang jahat terhadap kita. Asal kita meyakini dengan sungguh-sungguh Tuhan justru sedang pakai mereka untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih agape. Ini saya praktekkan, saudara kasih. Memang sih gak ada orang yang secara jelas-jelas mengutuk saya, enggak. Tapi ada orang yang menyakiti hati, ya pernah, ya disakiti. Siapa yang pernah disakiti hatinya, angkat tangannya. Yang pernah, puji Tuhan sedikit ya. Tuhan bilang, ketika kita disakiti hati kita, saudara yang kasih, maka apa? Ya, doakan dan mintakan berkat. Asal kita meyakini Tuhan sedang pakai mereka untuk menolong kita bertumbuh dalam kasih agape, itu bisa. Ketika ada orang yang membuat saya sakit hati, saudara yang kasih, sakit hatinya tidak perlu sampai 1 menit. Kalau dulu saudara kasih bisa ke bawah tidur malam, padahal Tuhan bilang jangan sampai matahari terpendam, jangan bawa sakit hati sampai tidur, bereskan. Dan maaf, seringkali yang terjadi itu yang menyakiti bukan orang yang rumahnya 5 km dari rumah kita. Maaf, bukan tetangga yang 1 km dari rumah kita. Tapi siapa? Kita sering gesekan dengan siapa, saudara? Dengan orang dalam rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Pelayanan konseling yang paling sulit itu adalah melayani pergesekan antara suami dan istri. Tetapi saudara yang kasih, ya, kalau kita mempraktekkan ini, ya, ketika suami menyakiti hati, jangan coba ubah suami. Ketika istri menyakiti hati, jangan coba ubah istri. Mengubah orang lain itu susah.
Jangan coba mengubah anak dengan kekuatan sendiri. Jangan coba mengubah orang tua dengan kekuatan sendiri. Susah. Yang lebih gampang mengubah siapa, saudara? Mengubah diri sendiri. Diri sendiri. Caranya ini tadi. Ketika orang menyakiti hati kita, kita meyakini Tuhan sedang memakai mereka untuk menolong kita untuk mengalami pertumbuhan dalam kasih agape. Ini saya alami, saudara kasih. Seperti saya katakan, ketika saya disakiti, nggak perlu sampai 1 menit sekarang ya. Kalau dulu bisa ke bawah tidur, bisa berhari-hari ya. Kenapa? Sebab saya melihat orang itu sedang Tuhan pakai untuk menolong saya bertumbuh dalam kasih-Nya. Dan ketika saya melihat dengan cara demikian dan meyakini dengan sungguh-sungguh, maka tidaklah sulit untuk berkata, Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau sudah pakai dia untuk membuatku, untuk menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, ampuni dan berkati dia Tuhan, berkati dia. Haleluya. Kalau perlu setelah itu kirim kue ke rumahnya, saudara kasih. Jadi kalau ngirim sesuatu jangan hanya orang yang baik dengan kita. Tapi kalau perlu ya kasih kepada orang yang menyakiti dengan catatan tulus. Karena kasih agape. Ya, apakah ada di antara kita yang punya masalah dengan tetangga sebelah rumahnya? Sekali-kali kalau ada ya, pulang dari luar kota, bawakan oleh-oleh ya yang indah dengan tulus, dengan hati yang murni. Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita bisa mempraktekkan ini, saudara kasih. Asal kita yakin. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Percayalah, ketika kita meyakini dan mempraktekkan kasih agape, maka Allah yang ada dalam kita, Roh Kudus yang dalam kita, ya, Dia akan mengerjakan dalam kamu baik kemauan untuk taat, kemauan untuk melakukan kehendak Bapa, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, ketika kita menyanyikan lagu ini, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Motivasi kita bukan minta belas kasihan Tuhan. Kalau kita minta belas kasihan Tuhan dalam konteks kita merindukan kasih agape, karakter Yesus yang suci, yang tanpa pamrih, ya, yang tanpa syarat, yang rela menderita, yang rela berkorban, dan total bagi orang lain, bagi Bapa Sorgawi. Itu yang kita minta. Jika kita yakin kita merindukan karakter Yesus, maka mari kita nyanyikan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saya sadar kasih agape saya kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus masih jauh. Itu sebabnya saya rela untuk terus bertumbuh dan mengejarnya. Tapi saya lebih bersaksi dan berkata, di masa usia sekarang, saya menikmati kedamaian yang lebih lagi dibandingkan dengan dulu. Ketika belajar mempraktekkan, mengampuni dan memberkati orang yang sebetulnya membuat hati kita tidak nyaman. Ketika kita lakukan dengan tulus dan pertolongan Roh Kudus, maka apapun sikap orang terhadap kita tidak lagi membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Pastikan saudaraku yang kekasih, ketika kau pulang ke rumah, jika ada sakit hati kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, jika ada, atau kepada tetangga, praktekkan firman yang didengar ini. Lihat lagi tayangannya berulang-ulang ya, di HP saudara. Praktekkan. Dan ketika kita mempraktekannya, maka damai yang dari Tuhan akan semakin bertambah dan bertumbuh dalam hidup kita. Bapa Sorgawi, Engkau sangat sayang dengan kami. Papa, bukti Papa sayang dengan kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal. Bukan supaya kami tidak masuk neraka, bukan hanya supaya kami masuk surga, tapi supaya karakter-Mu bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami dapat saling mengasihi sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami percaya jika ini kami praktekkan tiap hari, kami akan semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bisa sungguh-sungguh menjadi strong together. Haleluya. Dan dunia akan melihat dan berkata, memang jemaat ini sungguh-sungguh adalah murid Yesus Kristus. To God be the glory. Segala kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Engkau menyayangi semua jemaat yang ada di tempat ini, karena kami adalah anak-anak-Mu. Engkau sayang dengan kami, bukan karena kami sudah tidak bersalah, sudah tidak berdosa, tapi Kau tetap merangkul kami. Bahkan ketika kami melakukan kesalahan, kami datang kepada Engkau, Kau langsung merangkul kami. Kau menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kau memulihkan kami sampai kami merasakan
sampai kami menikmati dekapan kasih-Mu yang membuat kami bertumbuh dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu jika ada di antara kita yang telah melakukan kesalahan yang fatal, jangan kau menuduh dirimu, jangan kau putus asa, jangan dengarkan suara iblis yang adalah penipu, pembohong, pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tapi dengarkan, God loves you. Tuhan mengasihi kau dengan kasih agape. Dia pasti akan mengampuni dan memulihkan seluruh hidupmu. Dan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh, dengan segenap hati katakan, kami memuji-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami, yang telah melepaskan anugerah kasih yang sempurna bagi setiap kami. Engkau ajaib, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami bagi Tuhan segala pujian dan hormat, kuasa, kemuliaan dan kejayaan sampai selama-lamanya. Kau layak terima penghormatan kami, Kau layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih Tuhan yang telah dinyatakan di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kami. Kiranya Tuhan menolong kami bertumbuh dalam kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang tulus ikhlas, bahkan kasih yang tidak terbatas oleh apapun dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Om John yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi, memberdayakan, mengurapi, bahkan Tuhan memperluas kembali pewahyuan-pewahyuan hikmat yang baru, hikmat yang dari surga lewat pewahyuan yang disingkapkan, firman Tuhan yang direnungkan. Jadi berkat buat setiap orang-orang yang dilayani. Beri kesehatan yang baik, berkati juga pelayanan dan keluarganya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia, atas kota kami Jatibarang, Brebes dan sekitarnya, Tegal dan sekitarnya, bahkan sampai kepada Jawa Tengah dan seluruh Indonesia ada dalam kendali dan berkat Tuhan. Semua persiapan perayaan Natal, baik Natal anak, remaja, Natal umum, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Keterlibatan Tuhan itulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bagi Tuhan segala pujian
dan kemuliaan. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan yang erat dan intim oleh Roh-Nya yang kudus, kiranya memimpin, menyertai, memberkati hari-hari kita, menjadikan kita duta-duta kerajaan Allah, jadi berkat bagi lingkungan, bagi sesama, bagi kota di mana kita tinggal. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.